Ya, teman-teman dapat informasi lagi bahwa emiten Aceh sudah keluar LK kuartal 4-nya. Dan betul teman-teman sudah keluar. Terima kasih teman-teman atas informasinya, karena dengan adanya informasi dari teman-teman saya bisa mengupdate juga teman-teman ya. Makasih teman-teman atas komentarnya. Selama ini terus mensupport ya channel Update Saham ID. Yang telah memberikan like juga terima kasih, yang telah memberikan super thank juga terima kasih. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih, dan doa teman-teman mudah-mudahan dikabulkan, dan teman-teman juga banyak yang berdoa untuk kesehatan teman-teman sendiri, teman-teman yang lainnya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita langsung aja teman-teman kita bahas untuk akses Aspira Hidup Indonesia. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, dari kuartal 4-nya bagus teman-teman ya, ada peningkatan dari 278 miliar ke 318 miliar. Peningkatannya luar biasa teman-teman ya. Kita revenue dulu teman-teman ya. Dari revenue 2,1 triliun ke 2,3, peningkatan juga sangat luar biasa. Untuk EPS-nya ada peningkatan dari 44 ke 52, keren teman-teman ya. Nah, sekarang itu PR ratio di angka 9,60. Nah, untuk harga wajar. Maaf. Nah, ini untuk PR ratio kan 9,6 di bawah 10, artinya sedikit agak murah teman-teman. Nah, ini berdasarkan data dari Pundacat, ternyata PR ratio di angka 16 teman-teman. Sekarang posisinya sangat murah teman-teman ya. Berarti 6 kali 7 kali ya, 7 kali 7 kurang ya. 7 kali daripada harga biasanya untuk PR ratio. Berarti ini murah teman-teman. Berdasarkan data ini murah. Terus berdasarkan PBB-nya berapa? 1,32. Rata-rata dijual berapa selama 3 tahun? Di angka 2,14, artinya semurah juga teman-teman ya. Lanjut untuk harga bukunya 378, sekarang di angka 500 teman-teman ya. Berarti kalau berdasarkan PBB ya sedikit agak di atas 1 teman-teman ya. Terus untuk DER-nya berapa sekarang? DER-nya juga kecil teman-teman, cuma 0,01 ya dari equitiesnya, jadi sangat kecil sekali hutangnya teman. Bagus ya, cashnya dapat 1,8 triliun, equity-nya 6,4 triliun, tapi hutangnya sangat kecil sekali, cuma 82 miliar saja. Untuk ROE-nya, ROE-nya keren teman-teman ya, 13,77, artinya di atas 10. Bagus teman-teman ya. Dia bagiin dividen juga 33,50 perak tahun 2024 bulan Juni. Maret, April, Mei, Juni teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang dividen trap atau yang suka mengharapkan dari kejatuhan dividen trap, biasanya belinya sebelum dividen jatuh, sebelum dividen keluar. Dia akan dijual 1 hari atau 2 hari sebelum dividen keluar. Nah, dimanfaatkan oleh teman-teman yang suka mengejar untuk jadi bukan mendapatkan dividennya teman-teman, tapi mendapatkan gain sebelum dividen keluar. Nah, karena kan suka ada peningkatan teman-teman ya. Baik, kita akan menghitung ke harga wajarnya. Kita cek dulu deh kuartal 1 sama kuartal 3-nya ya. Kuartal 1 158 ke 205 ada peningkatan, kuartal 2 144 ke 161 ada peningkatan. Kuartal 3 dari 183 ke 200, kuartal keren teman-teman ya. Jadi selama ini kuartal 1 sampai kuartal 4 terus ada peningkatan. Berarti keren ini teman-teman ya. Revenue juga sama nih, 2,1 ke 2,3, 1,8 ke 2,0, 1,9 ke 2,1, 1,7 ke 1,9, berarti keren teman. Aceh keren. Untuk pendapatan bersihnya ataupun revenue-nya sangat meningkat teman. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Oke teman-teman, berapa sih harga wajar daripada emiten Aceh ini? Langsung aja ya. Untuk EPS-nya ada di 52,10. 52,10 teman-teman, dikalikan PR rasio selama 3 tahun, rata-ratanya 16,59. 16,59 ya. Berapa? Di 864. Baik, kalau sekarang di 500-an, berarti sekarang murah teman-teman ya. Ada sekitar 364 poin atau 350 poin lah teman-teman ya, lumayan teman-teman ya. Lumayan kalau 300 aja. Kalau 300 poin itu berapa berapa persen ya, 500 ya, sekitar 60%-an teman-teman untuk harga wajarnya ya. Nah, kita hitung berdasarkan rumus PBB ya. Kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya 378,26. 378,26 dikalikan dengan
Untuk PBB rata-ratanya berapa? 2.14 teman-teman ya, 2.14, 2.14. Nah, inilah harga wajar di angka 800 teman-teman ya. Jadi teman-teman di angka 800 lah ini harga wajar dari Aces teman-teman. Jadi teman-teman kalau sekarang ya murah berdasarkan PBB ataupun berdasarkan PR rasio ya rumusnya tetap murah teman-teman ya. Baik, setelah kita ketahui kita nanti akan catat di akhirnya dan kita akan menghitung berapa sih besaran dividen untuk perkiraannya. Ingat ini perkiraan. Satu kali lagi perkiraan, satu kali lagi perkiraan. Jadi yang aslinya itu nanti ketika RUPS. Kita pakai dua pembanding. Yang pertama pakai pembanding payout ratio sebelumnya sama pembanding untuk dividen tahun sebelumnya. Yang pertama kita pakai payout ratio-nya dulu ya. Ini 74.91 berarti tadi berapa? Untuk 52 ya. 52.10. 52.10 dikali dengan payout rasionya 7491. 74.91% ya. Kita cari yang simpel-simpel aja teman-teman ya. Di angka 39 perak teman-teman. Kalau kemarin 33,50 ya, sekarang 39 ada peningkatan ya. Sekitar berapa tuh? 6 ya, 6 perak teman-teman ya. Satu kali lagi teman-teman kita akan hitung berdasarkan metode yang kedua pembandingnya teman-teman ya. Pembandingnya dengan dengan EPS tahun lalu. Nah, ini dividennya 33,50 ya. 33.50 kita bandingkan dulu dengan EPS di tahun kemarin berapa? Mana TTM kemarin? 4460 teman-teman ya. 44.60. Nah, kita kalikan dulu 100% teman-teman ya. Jadi kita dapat persenannya di 75,1%. Nah, kita tinggal kalikan aja 52.10 ya. 10 dikalikan dengan 75.1% ya. 75.1%. Nah, seginilah teman-teman 39 ya, tidak jauh beda ya, 39 perak. Jadi rata-ratanya 39 perak untuk dividennya, tapi biasanya berdasarkan tahun ada beberapa emiten yang sudah ada beberapa emiten yang sudah membagikan dividen itu margin of error sekitar 3-5% lah teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih sesuai gitu ya. Kalau perhitungannya tidak ada kendala, contohnya teman-teman untuk Aces ini mungkin RPS-nya tidak ada kendala buat beli sesuatu gitu kan, akhirnya dibagiin sesuai standarnya, maka mungkin margin of error-nya sekitar 3-5% lah teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan masukkan dulu ke sini ya, karena Aces kan sudah dibahas teman-teman untuk update-annya. Kita akan update aja untuk harga wajar ya. Tunggu sebentar teman-teman ya, biar langsung tercatat dan dijelaskan. Nah teman-teman, harga wajarnya sudah diketahui ya. Dari kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya. Nih kuartal 1-nya nggak dihitung. Dari kuartal 2 teman-teman ya, dari 1000 ke 897, kuartal 3-nya kuartal 4 264. Ini pinahnya 264. Berarti sekitar 800-an lah teman-teman ya. Kalau dirata-ratakan sekitar 1000 tambah 8 tambah 8 itu berapa tuh teman-teman ya? Nih kalau 10 ditambah 8 ditambah 8, sorry, 8 hasilnya dibagi 3 aja teman-teman ya, 3 aja. Sekitar 800-an teman-teman ya, nggak jauh beda 800-an lah teman. Jadi kalau harga sekarang 500 rupiah teman-teman ya, 500 perak. Untuk harga wajar di angka 800-an masih ada 300 poin lagi, sekitar 60%-an teman-teman ya. Nah, bagaimana posisinya sekarang teman-teman ya? Dan begitu pun dengan dividennya tidak jauh beda, 39 sama 39 cuma beda 0,1 aja. Maaf, margin of error sekitar 3%-an ya. Tinggal kurangin aja teman-teman, 39 dikurangi dengan 3% ya. Sekitar berapa persen tuh? 30, atau mungkin antar 37-an lah teman-teman ya, antara 37 sampai pun tinggal dikurangi 5% juga teman-teman, mungkin segitulah teman-teman ya. Jadi untuk Aces teman-teman, posisi sekarang mudah-mudahan ini disideway-kan ya di angka 4, di angka sekarang. Kemarin sebenarnya sudah bagus banget sini teman-teman di sini nih. Sini udah bagus banget, Acesnya udah bagus ya.
Terus ada area penurunan di angka 471 sama di angka 428. Secara MA sih masih menuju ke bawah, teman-teman ya. Secara MA nih, MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 lagi menuju ke bawah. Artinya teman-teman hanya tinggal nunggu aja MA10 di bawah candlenya aja. Tunggu putar baliknya aja. Baik nanti si candle yang ngikutin MA ataupun MA yang ngikutin candle. Saya suka dengan MA yang ngikutin candle. Artinya setiap MA dia cenderung candlenya sideways, teman-teman. Terus si MA-nya makin ke bawah, makin ke bawah. Nanti pas ada kenaikan, boom, si MA 10-nya langsung ke atas. Nah, itu saya yang suka. Dibandingkan dengan si candle yang ngikutin MA. Kadang-kadang lagi turun, posisi turun, tapi si MA merangsak naik ke atas. Nah, itu saya kadang-kadang suka ada gap. Kadang-kadang gap itu turun, kadang-kadang naik, teman-teman. Yang seperti itulah yang suka saya khawatirkan. Lebih baik saya suka menunggu MA secara lukisan market maker ya. MA yang ngikutin candle itu saya suka sekali, teman-teman. Kayak cenderung enak untuk dianalisisnya, teman-teman. Nah, walaupun dalam posisi penurunan, ternyata foreign sudah akumulasi sejak tanggal 3 Januari. Ada penjualan di bulan Februarinya, tapi tidak terlalu banyak. Setelah itu diajukan ada pengambilan lagi di tanggal 4 Maret. Jadi selama bulan Maret ini antara Januari ngambil, jual Februari pertengahan, tapi ngambil lagi di bulan Maret awal. Sampai sekarang itu ngambil. Jadi artinya si foreign terus akumulasi di harga downtrendnya. Seperti yang saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman sebagai foreign flow atau pengikut foreign, ya harusnya sudah seperti itu, teman-teman, tidak ngambil satu kali. Begitupun yang suka dengan bandar lokal, teman-teman tidak akan ngambil sekali, bandar aja ngambil berkali-kali. Nah, kita sebagai retail karena dananya terbatas, maka saya suka menyarankan ambillah di MA10 di bawah candle. Contoh yang suka saya ngambil di sini gitu kan. Oke, saya tunggu ternyata baru berapa persen, istilahnya contohnya saya tidak akan jual gitu kan, tiba-tiba turun kan melebihi supportnya. Contoh di sini supportnya nih kan, jebol support. Maka teman-teman nanti kalau teman-teman di harga itu, tapi teman-teman nanti ngambil lagi bukan di sini, tetapi nanti tunggu MA10 di bawah candle lagi seperti ini. MA10 di bawah candle, perhatikan, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, nanti average mungkin di situ. Nanti teman-teman mungkin punya harga di angka 600-an kalau dengan jumlah nominal yang sama. Contohnya teman-teman investasinya sekitar 100 juta, ataupun jangan gede-gede lah, sekitar 10 juta lah, kalau enggak 5 juta lah, kalau enggak 1 juta lah, 1 juta. Teman-teman di sini beli senilai 1 juta gitu, mau dapat berapa lot pun. Nanti teman-teman beli di sini lagi ketika yang tersebut diberikan seperti ini lagi, seperti di sini ya. Beli lagi 1 juta lagi. Nanti mungkin average teman-teman itu akan di tengah-tengah di angka 636. Kalau teman-teman perhatikan di 3636 itu masih dalam posisi murah, teman-teman di sini ya. Nah, di sini nih sekitar 600-an di sini ya. Jadi teman-teman itu bisa, kalau teman-teman nyangkut di atas pun, teman-teman saya punya di harga tengah dan sedikit lagi menuju harga murahnya. Harga murni di 400 berapa nih? Di 450-an ya, 450-an. Mungkin nanti ada sedikit crash sedikit gitu teman-teman ya, ke harga di bawah harga murahnya. Jadi teman-teman santai aja. Jadi teman-teman walaupun istilah nyangkut masih bisa kejebot dan masih bisa cuan, kan rata-rata di sini teman-teman di angka 800-an. Jadi teman-teman kalau punya harga di angka 800-an kan punya cuan lumayan lah teman-teman ya. Kalau ke teman-teman ngambilnya berdasarkan planning seperti itu. Kalau emiten-emiten yang fundamentalnya baik, teman-teman walaupun nyangkut santai aja, nabung aja. Contohnya, saya nggak punya duit, biasanya saya istilahnya investasi 1 juta, saya nyicil 200.000, 300.000 per bulannya itu ya. Ataupun jangan per bulan deh, per MA10-nya. MA10 nabung 200.000, 200.000 itu baik teman-teman ya. Apalagi si ACS ini dia bagian dividen gitu kan. Sambil menunggu, sambil average, teman-teman bisa dapat dividennya juga gitu kan. Nah, kita cek di sini deh dividennya apakah dia itu sering atau ada boncos-boncosnya atau enggak. Diperhatikan teman-teman ya. Dividen dari tahun 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Artinya ini terus-terusan bagi dividen teman-teman. Dalam keadaan untung bukan dalam keadaan menurun ataupun tidak, setiap tahunnya dia bagian dividen. Nah, ini emiten-emiten yang disukain sama dividen hunter, bukan dividen hunter, penyuka dividen teman-teman ya. Jadi teman-teman yang penyuka dividen sudah dikasih tahu rata-rata sangat mungkin kadang-kadang 30, kadang 20, kadang 18, berarti ambil aja rata-ratanya berapa. Nanti teman-teman ya, per tahun ini perkiraan segini, saya akan nabung deh tiap bulan kalau teman-teman punya gaji gitu kan. Kalau teman-teman pesugang pengusaha ya bebas aja, kalau pengusaha kan dapat duitnya juga tiap hari teman-teman ya.
Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau yang suka dengan dividen ya ini adalah salah satunya. Jadi teman-teman jangan mempedulikan kenaikan dan penurunan kalau dividen teman-teman, yang penting jumlah lot teman-teman banyak, otomatis secara sendirinya teman-teman mendapatkan dividen yang banyak juga gitu kan teman-teman ya. Nah, itu yang suka dengan dividen. Tapi kalau suka dengan gain ya ini saatnya teman-teman sudah mulai tunggu untuk average kalau yang nyangkut, yang baru beli bisa nanti nyicinya setelah MA10 di bawah candle teman-teman ya. Bisa terjadi MA10 ngejar candle, maaf, bisa terjadi candle ngejar MA10 ataupun MA10 yang ngejar candlenya ke bawah. Tapi saya lebih suka dengan MA10 yang ngejar candle ke bawah jadi menuju ke atas. Nah, itu kadang-kadang suka saya beli teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, untuk ACS ini mudah-mudahan membantu investasi teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.